Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam akan menjelaskan tentang risk and return portofolio saham dari kelompok kami. Next. Jadi ini adalah 5 daftar portofolio saham yang kami ambil. Yang pertama ada PT Telkom dengan kode saham TLKM. Yang kedua ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul dengan kode saham SIDO. Yang ketiga ada PT Astra Agro Lestari dengan kode saham ALI. Yang keempat ada PT Unilever dengan kode saham UNVR. Dan yang terakhir ada PT Aneka Tambang dengan kode saham ANTF. Selanjutnya. Ya, yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai return saham. Jadi ini adalah return saham dari tiap saham yang kami ambil di masing-masing tanggal. Dan kami mengambil data historis dari harga saham di bulan Februari 2020 hingga Februari 2021. Selanjutnya. Selanjutnya adalah expected return dan risk dari masing-masing saham. Yang pertama adalah expected return, yakni return yang diekspektasikan dari masing-masing saham, seperti yang tertera pada tabel. Ada Telkom, Sido, ALI, Unilever, dan Antam. Kemudian ISS ini adalah expected return dari pasar. Kemudian yang kedua ada expected risk. Dan yang ketiga ada alpha. Alpha dan beta ini perlu kita cari karena kita menggunakan model indeks tunggal, yakni untuk mencari sensitivitas dari pergerakan return pasar terhadap return saham individual. Kemudian yang keempat ini ada beta. Jadi beta ini adalah kemiringan untuk mencari hubungan antara pergerakan return individual saham dan juga return market atau pasar. Jadi jika kita ambil contoh di Telkom, jika sebesar 1,14 ini menunjukkan setiap kenaikan pasar, maka maka Telkom akan mendapatkan return sebesar 1,14. Namun jika pasar mengalami penurunan, maka Telkom juga mengalami penurunan return sebesar 1,14. Kemudian selanjutnya ada residual variance, dan yang terakhir adalah excess return to beta yang menggambarkan tingkat premium. Misalkan di sini ada Telkom sebesar minus 0,00632, maka setiap 1% resiko yang dihadapi akan mendapatkan kompensasi sebesar minus 0,000632. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proporsi investasi dan portofolio. Di sini kita mengasumsikan bahwa setiap saham yang sudah dipilih mendapatkan porsi sebesar 20%. Telkom, Sido, ALI, Unilever, dan Antam akan memperoleh proporsi sebesar 20%. Kemudian yang pertama dari proporsi tadi ditemukan alfa portofolio yaitu sebesar 0,0056. Sedangkan beta portofolio yaitu sebesar 1,3169. Beta ini menggambarkan sensitivitas saham terhadap pergerakan pasar. Jadi ketika pasar sedang naik, maka pada portofolio ini akan mendapatkan return saham yang meningkat sebesar 1,3 juga. Kemudian juga sebaliknya, ketika pasar mengalami penurunan, maka return pada portofolio ini juga akan mengalami penurunan sebesar 1,3. Kemudian ada residual variance portofolio, di mana ini menggambarkan return di atas risk free dari portofolio ini, yaitu sebesar 0,0005. Oke, untuk selanjutnya ada expected risk portfolio didapatkan sebesar 0,0521 atau sekitar 5%. Kemudian ada expected return portfolio dari proporsi di atas didapatkan 0,0077. Kemudian ada excess return to risk portfolio didapatkan sebesar 0,1385. Excess return to risk portfolio
merupakan berapa return premium yang setiap resiko diambil. Selanjutnya yaitu optimal portofolio, dan disusun beberapa portofolio dari beberapa tujuan yang diinginkan. Yang pertama ada minimal risiko, yaitu mencari saham dengan risiko yang terkecil dan mendapatkan proporsi yaitu Telkom 0,22, Sido 0,28, Unilever 0,49. Lalu dengan risiko sebesar 0,0365 akan mendapatkan return sebesar 0,0012. Lalu untuk excess return to risk portfolio, yaitu setiap 1% risiko yang dihadapi akan mendapatkan kompensasi sebesar 0,0185. Lalu yang kedua yaitu ada mean risk at a given return level yang mendapatkan proporsi yaitu Sido 0,04 dan juga Antam 0,96. Lalu di sini kita memilih return sebesar 0,035 dan kita mendapatkan risiko sebesar 0,1077. Lalu untuk setiap 1% risiko yang dihadapi akan mendapatkan kompensasi sebesar 0,274. Lalu yang ketiga ada max return at a given risk level yang mendapatkan proporsi Sido 0,49, lalu Unilever 0,27 dan juga Antam 0,24. Dan di sini kami menentukan risiko sebesar 0,05 dan mendapatkan return sebesar 0,0103. Lalu setiap 1% risiko yang dihadapi akan mendapatkan kompensasi sebesar 0,1971. Lalu yang terakhir yaitu maksimum ERP, yaitu mendapatkan proporsi Sido 0,05, lalu juga Antam 0,95. Dengan risiko yaitu 0,1066 dan juga return 0,0297. Lalu untuk setiap 1% risiko yang dihadapi akan mendapatkan kompensasi sebesar 0,274. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.